Halo, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagaimana kabar kalian bagi para penikmat film horor? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film horor Jepang berjudul Sadako yang rilis di tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang kembalinya teror hantu Sadako dan menceritakan seorang dokter wanita ini yang harus menghadapi hal-hal menyeramkan, juga suatu kejadian misteri yang menimpa adiknya karena kemunculan dari hantu Sadako. Lalu bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita nikmati filmnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang ya. Sekalian mohon dong untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bicara Film. Film ini diawali dari diperlihatkannya sebuah apartemen di lantai 5 yang tampak gelap dengan kamar yang dikunci. Di kamar tersebut ada seorang gadis kecil ini yang melihat ibunya hendak membakar ruangan, sembari mengatakan kalau gadis kecil itu adalah reinkarnasi dari hantu Sadako. Pas udah mau ngidupin korek api sebelum ibunya membakar ruangan, tiba-tiba saja si gadis kecil itu membuka pintu kamar. Dengan tatapan mengerikan, ia bisa menjatuhkan lampu ruangan tanpa menyentuhnya, sehingga menyebabkan ruangan itu jadi terbakar. Ketika terjadi kebakaran, ada hantu perempuan berambut panjang ini yang hadir. Lalu si gadis kecil menghampirinya, dan film pun baru dimulai. Hari-hari berikutnya di sebuah rumah sakit, ada seorang dokter wanita cantik ini bernama Mayu Akikawa. Dia adalah seorang dokter di bidang kesehatan mental atau konselor psikologi. Di hari itu ia sempat menemui salah satu pasiennya, dan pasien itu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sang dokter. Setelah keluar ruangan, ia berjalan nih dengan salah satu rekannya. Dokter cowok ini bernama Minoru Fuji, dan mereka ngobrol-ngobrol tuh. Setelah pulang kerja, Dokter Mayu bersama adiknya yang bernama Kajuma ini meet up di sebuah restoran. Adiknya ini adalah seorang yang ingin menjadi YouTuber. Oleh karena itu, ia memohon kepada kakaknya agar selalu mendukung pekerjaannya ini agar dia bisa terkenal. Kemudian di sore harinya, si gadis kecil ini lagi jalan di sebuah jembatan, lalu disamperin dengan salah satu petugas polisi yang mencarinya. Petugas tadi menghampiri dan membawa gadis kecil ini ke sebuah rumah sakit yang kebetulan Mayu bersama rekannya Minoru menangani gadis kecil itu. Tapi anehnya gadis ini tak memiliki identitas. Ia dianggap amnesia, tidak mengingat apapun, bahkan namanya sendiri saja dia pun tidak tahu. Lalu setelahnya datang dua orang polisi ini ke rumah sakit dan memberitahukan kepada mereka berdua sedikit informasi tentang gadis misterius tersebut. Kedua polisi ini sedang menyelidiki kejadian kebakaran di apartemen beberapa hari yang lalu yang dikaitkan dengan gadis misterius itu, dan diduga pelakunya adalah ibunya sendiri. Sedangkan identitas dari gadis kecil ini tidak diketahui karena selama hidup ia selalu dikurung di dalam apartemen itu. Setelahnya, polisi menginterogasi gadis misterius ini, dan setelah ditanya-tanya, gadis itu bilang kalau ia selalu dipanggil nama Sadako oleh ibunya. Di tengah interogasi tersebut, gadis ini hanya bisa diam, dan karena mungkin tidak nyaman dengan beberapa pertanyaan, ia menatap salah satu perabot di ruangan itu, dan ternyata ia bisa menggerakkan barang dari jarak jauh hanya dengan menatapnya. Dokter Mayu yang melihat hal itu memberhentikan polisi. Mungkin gadis itu masih trauma sehingga belum siap untuk ditanya-tanya. Keesokan harinya, Mayu mendatangi kamar gadis misterius itu di rumah sakit dan perlahan mulai mengajaknya ngobrol. Gadis ini bilang kalau dia selalu dikurung di tempat gelap oleh ibunya. Di lain sisi, Kajuma, adiknya Dokter Mayu ini merasa sedih karena video YouTube-nya tidak begitu banyak orang yang nonton.
Lalu ia mencari info dan berita-berita terkait insiden kebakaran di apartemen. Ia pun punya ide untuk membuat konten uji nyali di tempat itu agar video YouTube-nya berhasil ditonton oleh banyak orang. Setelahnya, teman dari Kazuma bernama Yusuke memberitahukan Dr. Mayu kalau adiknya membuat konten YouTube di sebuah apartemen yang kebakaran itu, dan ia jadi dihujat oleh beberapa netizen. Karena kan tempat itu terlarang, siapapun tidak boleh masuk dan masih dalam pengawasan polisi. Walaupun sempat viral dan banyak views, tapi videonya langsung terhapus di YouTube. Walaupun sudah terhapus, tapi masih tersedia di internet lain yang bisa dilihat kembali. Semenjak Kazuma mengunggah video itu, tingkahnya menjadi aneh, sulit dihubungi, dan menghilang begitu saja. Ketika di rumah, Dr. Mayu melihat video adiknya yang viral di internet dan terlihat nih video vlognya kalau Kazuma akan masuk ke dalam apartemen bekas kebakaran itu. Walaupun tempatnya sudah dibatasi garis polisi, dia tetap saja nekat dan memberanikan diri untuk masuk ke sana. Dan di dalam vlog itu, Kazuma melihat sosok hantu Sadako yang membuat Kazuma ketakutan lari keluar dan menyudahi videonya. Ketika malam harinya di rumah sakit, Dr. Mayu yang baru pulang ini ketemu dengan salah satu pasien yang bernama Chang. Dan ia ketakutan karena melihat gadis misterius ini yang datang secara tiba-tiba. Begitu pula dengan Dr. Mayu. Tak lama gadis itu pingsan, lalu Dr. Mayu menghampirinya. Dan tiba-tiba Ibu Chang melihat sesuatu yang menyeramkan dari layar TV rumah sakit. Di situ diperlihatkan hantu Sadako yang keluar dari sumur, kemudian keluar dari layar TV, masuk ke ruangan dan menghampiri Ibu Chang. Dr. Mayu yang melihat hantu Sadako juga ketakutan, dan di saat dia ingin pergi, ia malah dipegang hantu Sadako dari belakang yang membuat Mayu jadi pingsan. Keesokan harinya, mereka ditemukan dalam keadaan pingsan oleh beberapa dokter lainnya. Sedangkan Ibu Chang ini masih dalam keadaan linglung dan ketakutan. Setelah beberapa hari, Ibu Chang yang dirawat di rumah sakit ini dihampiri oleh Dr. Mayu. Di situ, Dr. Mayu meminta keterangan dari Ibu Chang tentang hantu Sadako yang dilihatnya kemarin malam dan hubungannya dengan adiknya yang menghilang. Lalu mereka berdua ngobrol, dan di situ Ibu Chang bilang bahwa siapapun yang melihat hantu Sadako pasti terkena kutukan yang membuatnya akan mati terbunuh setelah beberapa hari. Hal ini membuat Dr. Mayu jadi khawatir karena adiknya pernah melihat hantu Sadako saat ngevlog di sebuah apartemen. Lalu Dr. Mayu bersama Yusuke menemukan informasi bahwa Kazuma berada di suatu tempat di sebuah lubang pinggiran pantai. Tak berapa lama, Dr. Mayu juga mendapat telepon dari Dr. Minoru yang mengatakan kalau Ibu Chang telah meninggal dunia di rumah sakit dan tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Penyebabnya karena malam sebelumnya Ibu Chang sempat diteror oleh hantu Sadako. Hal itu membuat Dr. Mayu jadi tambah khawatir terhadap adiknya. Lalu Yusuke bersama Dr. Mayu segera cepat mencari keberadaan Kazuma. Dan ketika sampai di dekat pantai itu, mereka dilarang masuk oleh salah satu petugas. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Ketika di rumah kembali, Dr. Mayu bersama Yusuke melakukan pencarian lagi di tempat itu di malam harinya untuk menyelamatkan Kazuma. Setelah sampai, Dr. Mayu melihat-lihat tempat itu dan dia yakin kalau adiknya berada di dalam sana. Pas ia lagi ngintip salah satu lubang batu itu, tiba-tiba ia ditarik masuk oleh tangan hantu Sadako. Di tempat itu, Dr. Mayu melihat kondisi di dalam dan akhirnya berhasil menemukan Kazuma. Tapi di situ Kazuma tidak bisa bicara. Keadaannya saja sudah linglung dan ketakutan. Kemudian muncul bayangan gadis misterius ini yang ditarik masuk oleh beberapa hantu ke dalam air. Melihat itu, Dr. Mayu segera menyelamatkan gadis misterius ini. Tapi kan itu hanya bayangan yang tidak nyata, sehingga bayangan dari gadis itu menghilang di hadapannya.
Lalu tak berapa lama Yusuke berhasil masuk ke dalam tempat itu, kemudian menemukan Dr. Mayu bersama Kazuma. Ia juga berusaha menyadarkan Kazuma yang udah ketakutan. Hingga terjadi sesuatu yang menyeramkan. Dr. Mayu diserang oleh hantu Sadako sampai ia terjatuh. Kazuma yang melihat kakaknya diserang Sadako segera menyelamatkannya. Tapi malah Kazuma sendiri yang diseret masuk ke dalam air oleh hantu Sadako. Dr. Mayu segera menyelamatkannya. Tapi di situ Kazuma bilang bahwa sebaiknya mereka berdua harus meninggalkan Kazuma. Di situ Kazuma bilang kakaknya harus cepat pergi dari tempat ini. Dan Dr. Mayu akhirnya terpaksa melepaskan sang adik yang telah menjadi korban kutukan dari Sadako. Keesokan harinya Dr. Mayu dirawat di rumah sakit dan ia dalam keadaan ketakutan. Lalu ia dihampiri oleh gadis kecil ini dan dia bilang terima kasih kepadanya karena Dr. Mayu sudah menyelamatkannya waktu di malam hari itu. Demikianlah alur cerita dari film ini. Bagaimana menurut kalian? Bila ada kritik maupun saran, silahkan komen di bawah ya. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bicara Film. Ya itulah ceritanya. Izin pamit dan terima kasih.